Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Murafiton dari Prodi PGSD dengan NIM 877710829. Kali ini kita akan menjelaskan singkat mengenai filsafat ilmu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Jadi filsafat ilmu itu sebagai framework atau kerangka berpikir ya. Jadi kita mempelajari sesuatu, mempelajari sebuah ilmu pendidikan. Nah, kita bahas ilmu itu sendiri. Misal ilmu kedokteran, kita bahas kedokterannya. Bukan kita bahas gimana caranya bisnis ini, gimana caranya bisnis itu, seperti itu. Jadi enggak ke situ ya. Jadi kita tetap membahas, ada kerangka berpikir, ada batas-batas untuk menguji tentang ilmu kedokteran itu ya. Seumpamanya fisik manusia, anatomi tubuh manusia dan lain-lain seperti itu. Jadi dia menguji keilmiahan sebuah ilmu pendidikan itu sendiri, kevalitan seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna itu dapat memperkuat filsafat ilmu itu sendiri. Jadi kalau pendidikan itu semakin maju, semakin berkembang, itu akan bertimbal balik feedback ya kepada filsafat itu sendiri. Karena pendidikan yang baik dan bermakna itu akan menciptakan pemikir-pemikir yang baru yang akan terus melahirkan sebuah kebaikan ya untuk filsafat ilmu itu sendiri. Terus yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis ya? Itu. Jadi biasanya ada tiga konsep dasar dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi tiga itu biasanya digunakan untuk membedah sebuah ilmu, dalam hal ini ilmu pendidikan itu sendiri. Jadi mengapa dia disebut sebagai pisau analis? Karena dia fungsinya untuk membedah semua itu. Jadi untuk menguji bahwa ini ilmu pendidikan itu benar-benar ada, benar, terus bagaimana caranya, kemudian nilai apa atau manfaat apa yang diberikan oleh ilmu pendidikan itu sendiri. Dalam kasus ini, dalam contoh ini, example ini, seumpama kedokteran, ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu apa? Terus bagaimana caranya? Terus manfaat apa ilmu kedokteran itu untuk masyarakat itu apa? Seperti itu ya. Makanya dia disebut sebagai pisau analis. Ya, sudah kita bahas ya, kalau yang aksiologi, ontologi dan epistemologi itu sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Kemudian contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikannya banyak ya. Sama kurikulum saat ini yang dipakai adalah deep learning seperti itu. Jadi kurikulum yang membuat para siswa itu lebih aktif belajar secara mendalam, tidak hanya hafalan tapi juga praktek dan lebih mendalam daripada hafalan seperti itu. Itu kurikulum yang sudah diuji oleh filsafat ilmu. Demikian ya teman-teman, semoga video pendek ini dapat menjelaskan sedikit itu hubungan antara filsafat ilmu dengan ilmu itu sendiri. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.